Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il alla tattakhidhu min duni wakila. Innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Diamu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sempalai Kecamatan Tebas beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sempalai Sumedang Kecamatan Sebawi beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat dan kami banggakan penceramah kita pada malam hari itu, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jawani dari Singkawang. Dari Singkawang, rumahnya di Singkawang. Tapi sebenarnya beliau itu ya putra daerah Kabupaten Sambas. Ya, asalnya khususnya dari kota Pelda, Pak ya, Pak Haji. Kota Pelda, Pelempaan Darat, Jawa ya. Beliau itu. Kemudian yang saya hormati pengurus masjid ya, yang ada di Desa Sempalai Kecamatan Tebas maupun Desa Sempalai Sumedang Kecamatan Sebawi. Kemudian Bapak Amir, Bapak-bapak haji, kepemuda Abu Wajah, ya, pemuka agamanya, pemuka masyarakat, rekan-rekan pengurus PHBI Desa Sempalai, maupun baik Sempalai Kecamatan Tebas maupun Kecamatan Sebawi, dan seluruh jemaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari itu, dan adik-adik remaja semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Setiap kita berdoa dan mengingatnya, maka Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Pada malam hari itu kita berkumpul di Masjid Nurul Aqsa, tentunya berkat panggilan beliau dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Saya atas nama PHBI Desa Sempalai Kecamatan Tebas pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, undangan kami. Dan alhamdulillah malam hari itu ya masjid kita itu udah full, ya. Dan tentunya dalam kegiatan itu kita senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Jadi pakai masker. Alhamdulillah tadi panitia pun menyiapkan masker, Pak Ustadz. Ya, yang nggak lupa bawa kita sertakan masker. Nah, ya, karena kita masih di masa-masa pandemi COVID-19. Nah, ya. Kemudian saya juga atas nama PHBI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para donatur, ya, kepada kepala desa, kemudian pengurus masjid, ya, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan sumbangan, ya, sumbangan agar terlaksananya kegiatan peringatan Isra Mi'raj kita pada malam hari itu. Nah, oleh karenanya saya atas nama PHBI Desa Sempalai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga atas nama rekan-rekan pengurus PHBI mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari itu terdapat banyak kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari itu menjadi berkah buat kita semuanya. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada malam itu akan menambah iman dan takwa kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ibadah salat kita
yang mana Rasulullah dengan perjuangannya ya melaksanakan Isra Mi'raj untuk mendapat perintah kepada kita untuk sholat 5 waktu. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun itu ya akan setelah peringatan itu nanti akan semakin ramai jemaahnya. Nah, nanti insyaallah hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak penceramah. Nah, kebetulan yang bagian atasnya belum selesai. Nah, mungkin Allah belum menurunkan rezekinya buat kita karena dia yang bawah belum penuh. Nah, kalau yang di bawah sudah penuh, mungkin rezeki kita untuk menyelesaikan yang di atasnya makin cepat kalanya. Nah, mungkin dia yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang baik datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kata sambutan dari Kepala Desa Sempalai Kecamatan Tebas kepada Bapak Bastian Haji Amuin dengan segala hormatnya kami silakan. Tanda perkara B1 supaya memperkatakan terima kasih kepada Bapak acara telah berikan waktu dan kesempatan. Ikan terubuk, ikan pinggiri untuk laut antar pakatan. Minta maaf, minta ampun bapak-bapak sungguh duduk saya berdiri karena dengan suruh kata sambutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sempalai Sumedang Kecamatan Sebawi, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak pengurus pengajian, Bapak pengurus masjid yang ada di Desa Sempalai Tebas dan Desa Sempalai Sumedang, yang berbahagia dan saya hormati rekan-rekan pengurus PHBI Desa Sempalai Tebas dan Desa Sempalai Sebawi, Sempalai Sumedang Kecamatan Sebawi, yang saya hormati Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, yang berbahagia dan saya hormati Bapak-bapak amin, pembantu amin, dan yang saya hormati dan saya banggakan sekali Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jawani Usman yang telah banyak disampaikan oleh Ketua PHBI tadi, yang pernah duduk bekerja di Pemda, masuk di Pemda Darat Pak tadi masuknya. Ah ya. Jadi Pak Ustadz yang berbagai dan saya hormati, beliau dah lama dia saya kenal, dah 3 kali juga dengar kawan ceramah. Nah, ya, lama dulu kerja di Sambas. Cuman sekarang dah melanglang buana, dah semakin terkenal sampai keluar-luar Kabupaten Sambas. Jadi sangat terima kasih sekali Pak Ustadz hadir pada malam hari itu untuk memberikan ceramah atau tausiah yang mudah-mudahan pada malam itu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang berbahagia serta para undangan yang sangat saya banggakan. Terutama sangat terima kasih sekali kepada pengurus masjid Nurul Jihad dan pengurus PHBI Desa Sempalai yang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga kami sangat terima kasih sekali kepada rekan-rekan pelaksana kegiatan, baik dari acara pelaksanaan kegiatan ceramah pada malam hari itu dan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu dalam acara pertandingan-pertandingan yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk seterusnya, melalui masjid itu juga kami, saya selaku Kepala Desa Sempalai Kecamatan Tebas sekaligus mewakili Kepala Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, yang mana pada Jumat lalu kita telah melaksanakan gotong royong akbar kerja bakti bersama-sama. Tentunya kami di pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih, yaitu dalam acara kebersamaannya, keikutsertaannya, ikut tampil melaksanakan kegiatan-kegiatan gotong royong yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan di dalam kegiatan itu berlanjut. Mudah-mudahan dalam kegiatan gotong royong kemarin ada hikmah, ada fungsinya untuk kita semua. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, saya mungkin tidak banyak menyampaikan segala sesuatunya. Mbak kata pepatah, jalan-jalan di kota Pemangkat, ngapain di kota Pemangkat ini? Nggak jadi bantunya, nggak jadi. Bapak-bapak berbahagia. Tadi rencana nak jalan-jalan ke negeri Jepang sebenarnya. Di dalam ke Pemangkat ini. Datalah jalan-jalan ke kota Pemangkat di Surabaya, ada pabrik minyak. Jadi saya sebutkan tuh mungkin agak singkat karena acara itu cukup banyak. Jadi tentunya pada malam hari itu saya tidak ada kata lain adalah ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat turut hadir pada malam hari itu. Dan saya selaku pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya di dalam sambutan singkat saya pada malam hari itu terdapat kehilapan ataupun yang kurang terkenan ataupun menyinggung perasaan dari bapak-bapak, saudara-saudara dan para undangan, mohon saya untuk dibukakan pintu kemaafan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Radan taufik orangnya gagah, bumi sekuntum umpama ratu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sempalai
Padang dan Desa Sempalai Tabas, Ketua PHBI beserta jajarannya, Ketua Panitia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiratnya. Malam ini kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peringatan tahun ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Berarti kita sudah diambang pintu memasuki bulan Ramadan. Maka panitia menggabungkan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka oleh karena itu ada satu doa yang dipanjatkan atau disampaikan kepada Allah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pada malam ini juga saya akan menyampaikan, diminta untuk mengambil hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini agak beda. Namanya Jawani, tampilnya berbeda malam ini. Jadi kita sambil menyaksikan kebesaran Allah pada malam hari ini. Nah, coba putarkan dulu azab kubur. Walaupun saya belum pernah masuk kubur dan kita belum pernah masuk kubur, tapi insya Allah kita semua nanti akan masuk kubur. Kenapa? Kematian adalah wajib, bukan sunnah. Mati dahsyatnya malam pertama di alam kubur. Nonton dulu. Silakan Bapak Ibu minum. Ada kuenya dimakan. Saya tidak usah dipikirkan. Nanti ada rezeki saya. Pakai deh. Ya. Inilah nanti bayangan-bayangan kita. Ini hanya bayangan. Maka idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Mati anak cucu Adam, putus amalnya. Bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah mati, termasuk Pak Kampung.
Adik-adik mati semua, ibu-ibu mati semua, saya terakhir. Kalau bisa mati jangan terakhir, enggak lawan, enggak ada pakai ambulan. Dan siapa yang mau memandikan kita? Nah, oleh karena itu 5 rahasia Allah. Pertama, lahir di mana kita tidak tahu. Terima saja, Jawani lahir di pelimpaan. Kepingin saya lahir di Mekah, biarkan tahun dan haji tidak bayar. Tapi dia kata Allah, Jawani kamu lahir di pelimpaan, saya terima. Itu rahasia Allah. Yang kedua, jodoh kita siapa, bangsa apa, suku apa, agama apa, jangan disesali kalau sudah jadi jodoh istri kita. Saya 6 tahun di Jawa, tidak laku-laku. Dapat bini kurang sebabat. Dah terima sudah. Yang ketiga, rezeki kita sebesar apa, dari mana kita tidak tahu. Itu sudah kehendak Allah. Yang keempat, nanti kita matinya di mana nggak tahu. Kayak kemarin Sriwijaya Air, matinya di mana? Di tengah-tengah laut, Pulau Seribu. Ya, yang keempat nanti kelima ya. Yang kelima nanti kita ditanam di mana kita tidak tahu. Itulah rahasia. Nah, tadi itu yang kita saksikan, kita yang hadir pada malam hari adalah persiapan untuk menuju kematian. Karena mati adalah wajib, bukan sunat. Kalau sunat boleh mati, boleh tidak. Takutlah aku mati, takut kena mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Tanda-tanda kematian itu ada apabila uban telah bertabur putih-putih itu. Nah, makanya rambut udah putih itu senang diacat. Hacat hitam makin muda, rambut gasaannya makin tua. Nah, jadi tanda kematian apabila uban dah bertabur, mati dah tabur, uban lepak gasaan aja tanda kain putih, makinlah putih. Suat ke uban merah, dia uban itu jernih. Nah, makanya menuban dosa nak dicabut, tidak boleh. Ia kalau uban dia adalah merupakan sinar di yaumil akhir. Nah, baik. Jadi Bu, saya sudah ceramah tu tidak berjalan, pakai meeting itu. Baik. Kalau tuan pergi ke hulu, jangan lupa mukul baduk. Mun kala malam dah dalu, insya Allah mati dah ngantuk. Nah, saya berhenti. Baik. Sekarang kita akan cerita Isra Mi'raj. Klik Pak. Ayat pertama apa? Pada surah Al-Isra ayat berapa Pak? Berapa? Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi itu tidak jalan seorang, diperjalankan. Makanya kita itu adalah kalimat apa namanya? Tasbih, tahmid, tahlil. Maka kata Nabi, ahabbu ilallah arba'un la yadruka min ayyihinna badata. Ada 4 kata-kata yang paling dicintai Allah. Tahu ke Bu? Mana tahu? Ya bumi, ngaku dah ya.
Mantan kawan aku dah tahu boleh. Nah, baik. Pertama yang dicintai Allah apa? Bukan cantik, bukan ganteng, bukan pelakon, bukan penceramah. Ternyata yang dicintai Allah Subhanallah. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Iya soal yang dicintai Allah. Maka kalau kita nak turun rumah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bila nak datang ke pasar. Jadi silakan nak dipilih Subhanallah, Subhanallah. Ini adalah menafikan sifat-sifat ketidakmungkinan Allah. Alladzi yang asra telah memperjalankan hambanya. Jadi asra itu adalah Nabi diperjalankan pada malam hari. Makilah yakin itu suka nak jalan malam. Kemana wa Isra dunia. Isra dunia. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bi'abdihi bila laila. Sebagian malam saja, bukan semalam-malaman. Baik. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Inilah kisah Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah peristiwa yang sangat besar terjadi. Selain Al-Quran, inilah mukjizat kedua yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Sebelum Isra, mari kita lihat. Sebelum Isra. Ini masyarakat sedikit biar nampak. Kejadian sebelum Isra. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh istrinya. Istri Nabi itu kaya. Maka Nabi nyuruh cari bini itu kira yang kaya-kaya. Tungkahu mar'atu li arba, kata Nabi. Nikahilah olehmu wanita itu karena empat, bukan bebinilah empat. Nikahilah olehmu wanita itu karena empat. Pertama, kawinlah li jamaliha, pilih nang cantik-cantik. Milih bini nang jahat minggir. Kalau kawinkan jahat sama jahat. Kena apa anak enggak tahu lah. Nyesayat lah kok. Jahat cumeng itu lah. Perempuannya. Nyesayat yang paling cantik jak bini saya. Supaya saya tak kacau bini lah. Makilah bu nak tidur ya kamasik betul-betul. Nak tidur wah berpukul. Kasih list hitam situ. Kasih listnya. Bergaya balik dari silakan kok nak kancing-kancing. Saya dah tahu dah tua. Baik. Jadi ternyata Bapak Ibu kita tu dah disuruh cari nang cantik. Makilah yakin itu mendapat nang cantik, usah nak dibawa ke kuburan sini. Ya, jalan sini. Baik. Yang kedua, apa yang cari bini syaratnya? 5 liha. Karena hartanya. Jadi carilah bini nang kaya-kaya. Dah cantik, kaya-kaya. Makanya kita dilarang oleh Nabi. Kata Nabi,
Wa idza salaital fajra fala tanamu an talabaris qafum. Apabila kau lakak subuh jangan tidur Nabi. Tak boleh. Tapi mundah duit itu tak tidur di nang nyaman-nyaman. Ada dia dah pensiun yo macam Pak Amran ni tidur ni termasuk saya. Antara baris hukum tuntut rezekimu. Sekarang kita lihat masalah rezeki. Cobalah lihat. Walet ini apa dia kerajaan ini? Ada kan namanya walet itu? Ya. Jadi, ya sini namanya itu. Walet. Modalnya dari air liurnya. Betul tak? Dia terapaknya kurang lebih 14 jam per waletnya. Baru bagus air liur. Coba lihat rumah walet. Si anak atap daun. Ada ke? Bisik yang ada tingkat. Tapi Pak dia keluar sebelum matahari terbit. Masuk pas matahari terbenam. Artinya kerja yang sungguh-sungguh waletnya. Makilah dia kaya. Nah makin nanti bapak-bapak balik ibu-ibu. Kalau esok lusa mau nak kaya berkeliling sehari-hari. Dah keluar air liur dari siapa? Insya Allah kau parah. Ialah ibarat kita mengambil satu istilah kerja keras. Aimal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Bekerja kau untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya dan beramallah kamu seolah-olah kau mati esok pagi. Nah, disinilah Khadijah meninggal. Bayangkan Pak, sedih tak Pak ditinggal oleh bini? Usah nak sedih, berbini aja. Cari aja, membuat. Sampai Pak. Ada ke ada? Ada kesalahan di anak sekolah. Tak tahu ya. Baik. Jadi tunggu, Pak. Khadijah tu kaya, dermawan, sosial, hartanya Pak habis untuk memperjuangkan agama. Sadeh Nabi duduk kebetulan dah dapat berdiri. Tak lama lah kaya, Pak tua aja meninggal. Siapa Pak tua Nabi? Siapa? Abu Thalib meninggal. Abu Thalib ya Pak sampai wafat tidak masuk Islam. Sampai turun ayat Allah. Karena Nabi sakit. Pamannya siapa yang nak membunuh Nabi, siapa yang nak menganiaya Nabi, jangan ganggu keponakanku. Siapa nak ganggunya, langkahin dulu mayatku. Bayangkan Pak. Jadi juga orangnya. Bayangkan kata Abu Thalib, langkahin dulu mayatku. Siapa yang nak mengganggu Nabi, meninggal, sedih. Iyalah. Masuk yang ketiga tadi ya. Bani Sakif semakin menjadi bagi. Nabi di embargo ekonomi, tak diberi makan, tak boleh belanja. Di pergaulannya di embargo dan sebagainya. Nabi Sadiq selaku manusia biasa, Nabi Sadiq. Sampai jam berapa kita tuh? Sampai berapa? Halo, di. Oh. Yang nyaman perhatikan ya, biarlah saya menderita asal bapak ibu bahagia. Baik, Nabi Muhammad SAW diembargo, dianiaya dan sebagainya. Nabi Sabih lantas Nabi hijrahlah ke Taif mencari perlindungan. Setelah mencari perlindungan, pada kenyataannya Pak Amram
jauh daripada yang diharapkan. Nabi dilempari batu. Padahal Nabi pakai unte Pak bagi dakwah gitu loh. Mun kami kini tuh dah nyaman, dah pakai Toyota. Nabi pakai unte, yang kita pakai Toyota, pakai Yota, pakai Yoto. Ikan gabus sawah kandang, atau bagus olahan minjam. Baik, Nabi dilempar, Nabi dihina dan dibaikot. Subhanallah. Akhirnya Nabi duduklah terbaring di dekat Ka'bah, ngaju kepada Allah. Makanya Pak, kita betapa besarnya musibah Indonesia. Dikurung oleh Mbah Covid, emaknya corona. Dah berapa tahun kok? Nah, tahun lebih dah ini. Dari tahun 2019, 20, 21, sadang ada. Tuh, tadi saya ngomong di pasar, banyak Pak taksi yang dah tutup. Taksi galak. Nantaranya dia juga masih. Nah, banyak kan Pak? Nah, oleh karena ia, menurut sunnah Rasul, kita turun dari rumah jangan lupa berdoa. Apa doanya Pak Brat? Senang jawab. Turun rumah, termenung dulu kita. Itu siapa ya? Dua terbuat balik lagi. Tenang ya, tenang. Saya pikirkan deh. Baik, turun dari rumah. Apa doanya? Bismillahi. Sama-sama. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, aku serahkan diriku, aku tawakalkan. Nah, oleh karena itu jangan lepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Habis itu amalkan doa setelah maghrib 3 kali, setelah subuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un alim. Baca. Insya Allah, Allah tidak akan menurunkan bencana pada keluarga kalau dibaca maghrib semalam-malaman dilindungi oleh Allah. Dibaca setelah subuh, insya Allah sehari-harian dilindungi oleh Allah. Nah, baik, dah 14 menit. Banyak sebenarnya ya, doa itu. Nah, Nabi menyerahkan diri, nangis. Ya Allah, biniku, bahasa kita lah, biniku dah meninggal. Aku meninggal. Bani sakit makin garang anakku. Ya Allah, kepada siapa dia akan mengadu kalau tidak kepada Engkau? Ngadu kepada Allah. Diterima Pak. Ujian demi ujian, ujian demi ujian, Nabi langsung dihibur. Dihibur kemana kok? Alhamdulillah. Nang 2 gelas pun belum diminum. Itu nyeruh burung gagak, burung merpati. Belum ragak, belum berhenti. Baik. Nabi 3 gelas berarti 3 jam Pak Bran. Itu udah jam berapa? 9:30. Nah, insyaAllah kita sampai jam 11 lah. Biar Bapak Ibu tidur, saya balik.
Jadi Nabi mengadu kepada Allah. Akhirnya datanglah Jibril, dihibur Nabi. Datang Jibril. Nah, sebelum Nabi hijrah, Nabi Isra, ngaliki dia Jibril. Sebelum Nabi Isra, dada Nabi itu dibalah dulu. Dibalah. Coba lihat. Ada deh, ayo. Dibalah. Laka dibalah. Diberi apa ni? Keislaman, keilmuan, dan kesabaran. Langsung Nabi distempel. Ucap kenabian. Nah, laka ya, apa kaitannya dengan kita itu? Nabi dioperasi, dibalah, dibersihkan apa? Dadanya, yo, diambil hati, dimandikan dengan dicuci dengan air zam-zam. Nah kita, sekarang tak. Nah kita tu jaga ye dua gasa, tahu ke gasa? Apa gasa ini? Gaya ni ternyata, tak bagus ni. Ternyata sebelum kita menghadap Allah, kita operasi dua. Gimana? Barang jangan siap pakai itu jak sapu. Biar nyari kita. Dah ke? Nyari duit. Itu uang dah banyak. Nanti lah. Balik ke. Baik. Jadi kita sebelum menghadap Allah biasanya operasi apa? Operasi apa? Cuci tangan. Kita baru salah cuci tangan tu dah ada kopi. Coba. Ekor dah. Gasaan tak takkan tindakannya ni. Dah ke? Bang, yo. Ayah dua. Dari ke? Bukan lagi yang itu dirupakan. Kita ni Nabi. Kita ni Nabi. Muna menghadap Allah cuci tangan dulu. Cara cuci tangan dulu. Itu lama cerita. Dah apa baik? Baik. Cara cuci tangan yang betul gitu. Orang Jepang ini Pak. Mun sampai benar cuci tangan gitu, Jepang insya Allah dia tidak akan kena penyakit stroke. Apa berarti? Kenapa? Itu bukan minggu bukan. Dia ngajari. Jadi cuci tangan yang benar. Untung kita surat merah kalau itu cuci tangan. Jangan takut. Makanya Nabi apabila anda bangun tidur, jangan memegang sesuatu benda apapun, tak boleh. Sebelum kau cuci tanganmu terlebih dahulu, kata Nabi. Karena kau tidak tahu, dikala kamu tidur, tanganmu bermalam di balik. Yang oh, nangai panas, gaya. Nangai hujan, gaya. Nandah layar, nandah dewasa, gaya. Maka kata Nabi, apabila anda bangun tidur, cuci dulu tangan. Jadi ternyata nyuci tangan sejak 14 abad yang silam sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Dah terjawab kan? Cuci tangan.
Insya Allah kata orang Jepang, tidak stroke. Memang Pak, saya belum pernah mendengar sejarah Nabi 25 para Nabi dan Rasul tidak ada yang stroke. Ada tak? Sudah ada dengar Nabi stroke? Nah, maka cuci tangan. Nah itu wajib. Nah nanti jangan dah stroke. Dari takut satu pintu kaki. Nak marah-marah lah. Kalau saya tidak balik. Nah, jangan dah stroke baru nanggu. Payah. Kekelayan. Jangan kau itu. Nah, dah. InsyaAllah. Nah, setelah kumur. Ya operasi kita nak ngadap Allah ya, kumur. Kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka bersiwak atau sikat gigi setiap kali sholat. Tidak beratkan. Tapi nak ikat gigi yang dia ada gigi. Nandak gigi senang kredit. Sejarahlah kusir kawan. Laka sikat gigi. Nah ini minta maaf nih Pak Guru. Ada Pak Guru itu. Pak Awang mana dah meninggal ni. Kaget saya. Baik. Tolong Bu, perhatikan. Biar SD ini itu yang penting masuk hidung. Betul Pak? Mana masuk hidung? Betul ya? Ternyata itu keliru. Kalau boleh pun salah lah. Keliru Pak. Masuk hidung yang benarnya sebenarnya pakai sedot air hidung. Masukkan air hidung. Ternyata Pak, di situ ada selaput yang tipis. Situ ya. Nah, apabila bakteri masuk ke situ ialah menyuruhkan kasih kan? 3 kali kasih lumpah ke lahir. Padahal kasih ia sebenarnya ribuan bakteri keluar dari itu. Mun tahu kasih. Apa yang kasih bilang? Alhamdulillah. Yang kasih aja jawabnya ya Alhamdulillah. Ya kawan, kita yang kasih Alhamdulillah. Yang kawan ya Alhamdulillah. Dan kita ya yang kita jawabnya Yahdikumullah. Saling doa mendoakan. Nah, tapi pun di luar sholat, pun dalam sholat tak boleh. Allahu Akbar. Masih. Alhamdulillah. Nikmat. Ya rahmukallah. Rusak sholatnya, batal. Tak boleh. Baik. Dahi. Sampai di mana tadi? Cuci tangan. Jadi inilah operasi kita. Kayak tadi. Setelah cuci tangan, ini sunnahnya. Yang wajibnya. Yang wajib. Ayatnya itu. Iza kuntum ila sholat. Fasilu wujuhakum. Apabila kau nak sholat, basuhlah bukir. Itu di bukir. Masuk. Ratakan. Nah, kalau ada air, badan kita sehat. Kalau tidak ada air, pakai tayamum. Ya tahu kan tayamum? Belum ada. Niatnya gimana? Mau tahu bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Mau tak tahu bahasa Sepalai. Aku nak tayamum, ya.
membersihkan alas kaki. Kata Allah Ta'ala, tak, cewek. Tapi jangan tak, biasa. Ambil cewek. Ambil, okey. Nah. Jangan dikosong-kosong. Tak boleh, dia berpupur. Ambil, okey. Dah. Lakayam ni atas tu. Mana lagi? Ada dua pendapat. Yang paling aman itu. Laka. Itu sudah disapu dia, tak boleh. Tu. Lakayam. Dah. Lakayam. Yang telinga, yang kaki, tangan. Dibasuh tak? Tak dibasuh. Langsung solat. Kayak subhanallah. Salat duduk. Barang dah duit. Aku nak sembahyang maghrib, ya. 3 rakaat kalah ta'ala Allahu Akbar. Itu Nakai baca apa? Allahu Akbar kabiro. Mendak tahu kan dia. Tanya engkau ada pembodoh. Nakai apa? Fatihah. Lakat Fatihah apa? Ayatnya apa? Cari nang hafal. Nah itu karena kita nak terawih. Saya pasang betul. Karena banyak yang duit ayatnya senak panjang juga. Sadangnya. Sebab pun panjang nanti makin hari makin habis jamaah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Datang memang panjangnya juga baca bismillah. Nak mikirkan dana nanti dapur tu bayar saja. Iya kan aku iya kan stain. La ilaha illallah. Bermandi terawih. Malah masuk bersumpah nak terawih. Akhirnya lari kita bangun. Dosa ayat makin panjang. Nah, dah lah. Panjang gila. Nah, baik. Jadi itulah kita mengatasi kalau badan kita sakit, kalau kita tidak menemukan air. Baik. Kita. Nah, perjalanan Isra Mi'raj. Kali ini kita bahas kisah lengkap tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrah ke Madinah, sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengalaminya, menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Inilah Pak Masjidil Aqsa yang direbutkan oleh bangsa ini. Karena ini tempat bersejarah. Maka kata Nabi, jangan kau tunda-tunda untuk pergi ke 3 masjid itu. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Sekarang Pak, untuk masuk ke Masjidil Aqsa ini dikawal dengan tentara. Tidak bebas sekarang ini. Inilah, lanjut. Singkat saja. Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa salat 5 waktu sehari semalam. Baik, lanjut. Nah, perjalanan Nabi Muhammad tadi sudah kita bahas. Jadi kecepatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nih Pak. Ini Madinah sama Mekah.
terus lanjut ke Masjidil Aqsa. Tarik. Nah, jaraknya berapa? 1235 km, Pak. Terus, nah, 15 jam, 34 menit kalau pakai mobil, pakai oto kan. 15 jam. Kita yang Pontianak berapa jam, Pak? 5 jam lah ini. 5 jam. Ya 15 jam berarti 3 kali. Terus, tapi 1426 1462 km. Situ Pontianak 210. Nah, kalikan ya berapa kali? Terus. Mun pakai kuda. Tahu ke kuda? Ayo kuda. Jajah. Itu kan jajah. Kendaraan tercepat pada zaman Nabi. Lanjut. Nah, itu di Nabi Abu Jahal ke. Tahu ke Abu Jahal? Abunya bapak, jahilnya bodoh. Jadi bapaknya datuk bodoh. Muhammad dia ngayak ni. Masa kami ni nampuh sebulan pagi, sebulan balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi masa sekejap mata nah. Lanjut. Ayo. Kecepatan kuda berlari dah 88 km per jam. Jaraknya 1462 km. Ditampuhnya 16 jam, Pak. Ia pun tak berhenti-henti kuda. Tak mati kan? Lanjut. Nabi menceritakan kejadian tersebut kepada seluruh penduduk Makkah. Diceritakan. Pada satu hari diceritakan dia. Ya, wahai umat Quraisy, aku pagi Isra Mi'raj hanya sebentar lailan sebagian malam. Ada 3 kelompok yang mendengarkannya. Kelompok pertama, kelompok pertama ada yang percaya sama sekali. Rambut dan Isra Mi'raj sudah pembulat. Masalah sampai ini tuh ada orang yang nerima ambil. Ada ke Pak? Nang dah anak sholat lalu ya kan ya. Nyen ke? Nyen kan ya. Ada percaya tapi tidak melaksanakan hasil. Tiap tahun Isra Mi'raj, tapi lakak dah lakak. Tak lalu sholat. Terakhir percaya sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Itu lagi macam kita. Tapi ada juga yang ikan sapat sampul ayam. Bila sapat baru sembahyang. Ada juga tapi situ saat. Ada yang lebih parah. Kepayang gulai samur cepat basi. Sembahyang enggak sembahyang, masang nomor enggak berhenti. Tapi selun situ saat. Cek lalu. Dia dah hilang jak nomor tu kan. Injak-injak tu buruklah. Kendaraan khusus yang dikendarai Nabi. Coba, lanjut. Datanglah kepada buruk lanjutnya. Coba kecepatan buruk. Kecepatan buruk melebihi kecepatan cahaya. Pernahkah Pak lihat cahaya itu? Yo. Itu lagi cahaya. Bayangkan Bu, kendaraannya 300 km per detik. Per detik Pak. Mun semenit berapa pamrah?
kalikan 3, 18.000. Mun 1 jam 1.080.000 kilometer. 1 jam Pak. Makinlah orang tak percaya Pak waktunya. Gile Nabi gile. Ngerambut Nabi ngerapi. Nah, maka tadi ada 3 kelompok. Lanjut. Inilah dijawab oleh Allah. Subhanallah, maha suci. Aku ini maha suci kata Allah. Allah itu maha suci yang telah memperjalankan hamba-Nya. Apapun kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Ya. Semua kehendak Allah. Air kancing. Kancing ini. Air seni yang diminum dengan keluar BBD. Minum kopi, suahke keluar kopi. La ilaha illallah kopi merusik salute. Dan suah minum air kelapa, keluar air kelapa dan suah kebesaran Allah. Maka betul. Lanjut. Bayi dalam kandungan makan minum melalui tali pusat Pak. Jika cocok pusatnya tali pusatnya panjang Pak, cocok. Mundaan cocok maka makinlah kita mun minta panjang tangan kita. Minta jolorkan ya. Indah. Makanya mun bisa Pak, makan dia carilah halalan thayyibah agar anak nanti menjadi anak yang baik. Jangan makan bagas buruk, nanti ijab. Nyentir. Makan bagas tikus, kalau anaknya jadi tikus. Ngapain kelakuannya? Nanas tidak usah minta. Lah tikusnya itu minta. Bagas keluar, kalau rambutan orang, rambutannya dua. Nah, kebesaran Allah. Laki-laki besomek, perempuan daan. Kan aneh. Padahal dasarnya sama. Sebab perempuan besomek, bapak bingung. Bergaya guring, enggak tahu ke, aku nang laki. Barang besomek. Terus, payudara laki-laki, kacik. Perempuan basar dan basar berair, satu manis, satu lemak. Nah, kalau caya cobakanlah. Itulah kebesaran Allah. Terus pencernaan khusus panjangnya 9 meter. Yang berapa? 9 meter ke 13. Adalah 9 meter lah. Itu menurut Abdul Razak Rampal panjangnya itu. Nah coba lihat, dia itu menghancurkan makanan adalah zat asam, betul nih? Asam lambung dan air lidah berisi zat ragi, betul? Betul kan? Sebagai penghancur makanan tersebut. Maka pada kita itu tidak ada di kisaran. Yang menghancurkan ini air asam lambung. Lanjut. Lidah manusia bisa membedakan asin, manis, pahit, masam. Coba bayangkan. Apa itu? Tempuyak. Durian. Cibadak. Nangka. Tak tahu bedakannya ini, padahal macam-macam. Lapis lagi, lapis durian. Tahu. Subhan. Lanjut. Nah, dah lah. Yo, dah terus. Nanti lagi. Semua kehendak Allah.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما nangis sampai dinangiskan doa sampai tertekan tsunami itu Pak lawan semua kehendak Allah kalahkan namanya yang hilang minyak ya Pak yang mati yang nyelungup ayo kapal yo hilang minyak acuh di Bali Pasai pasir panjang kita cakap mana cakap Selasa Ngapain Pak Jawa Minang Gaya yang ditampilkan di rumah kami itu bayang Minang Gaya bukan saya ingin melihatkan kebesaran Allah nanti dikala kita kejadian tsunami apakah jangan lagi serahkan diri kita kepada Allah sujud langsung kita sujud minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku. Nak lari tak tulungan umat dah bisa dulu. Tak tulungan laki-laki tak sempat mikirkan kita. Minta tulungan bini tak ada sempat. Siapa pun tak bisa menolong. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau berbuat baik, kebaikan kembali kepada dirimu. Kalau berbuat jahat, kejahatan akan kembali kepada dirimu. Inilah menyadarkan kita tadi. Berjalan kisah. Oleh karena itu tinggal 10 menit. Oleh karena itu kejadian ini kita lihat adalah muka pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu apa yang diambil oleh Rasulullah SAW yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Cuman Pak, untuk sholat 5 waktu ini setan besok sidang ngadepin kita. Sudah kedengar setan sidang? Belum ya?
Kata setan, apabila waktu sholat tiba, bikin manusia sibuk dengan kerajaannya masing-masing. Kena dari kita. Yang kedua, dia sholat tepat waktunya, dikala dia sholat bikin makin kacau. Setan kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tahun depan masukkan tanggal. Biasa dia hilang di masjid dia. Mungkin baru nak 2 hari tak kembali. Biasa jadi mahal lagi ya. Pikirannya merayap. Ayolah gangguan setan. Lakaya alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Ni makmumnya nak dia yang diambil lah ya. Suatu sholat ada ya. Nah, kadang-kadang lagi sholat 4 ke 3. 3 ke 4 tuh. Betul ya? Ngaku dah ya. Katilah dari sini 6 miliar. Ayolah, setan sidang yang kedua. Setan sidang yang ketiga, Allah Akbar. Setan sidang yang ketiga, buat manusia itu cepat-cepat bacaannya. Suatu pun nagayamu. Suatu nagayamu ngaku. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada terawih 23 rakaat diantaranya 7 menit. Hati-hati itu kalau kita nak terawih. Biar lambat ke amran, asal ayat pendek. Kemudian dah lambat ayat panjang lagi. Nah, oleh karena itu diganggu oleh iblis, sidang setan untuk menghadapi kita sholat. Makanya minta maaf Pak, sholatnya jarang tepat pada waktu. Mudah-mudahanlah kalau ke Isra Mi'raj itu Pak, kita bergaya dan maka saya sarankan Bu, kalau entah nuzul Quran ke Maulid Nabi ke, adakan pertandingan azan untuk remaja. Dah ke? Yang kecil dah lah, itu dah, tapi apalah dia. Kalau nuzul Quran atau apa? Maulid Nabi pun panjang umur, adakan azan untuk remaja. Supaya apa? Kalau azan nang tue-tue gantikan dah, minggir dah. Nang muda kalau kan bagus lagunya. Lagu Jumat itu lagu Madinah. Di Arab Rasul. Jumat depan lagu Pontianak. Lagu tahun Pontianak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pontianak ya. Dah rasa nak buka ini yang Rasul. Berpuasa. Jumat lagi akan datang lagu Singkawa. Allahu Akbar, lagu Jawa. Allahu Akbar, Allah. Ayam ngarambe pun turun. Ya satu inovasi Pak. Jadi ajak bila perlu amran 5 orang situ 5 Jumat. Nang dua minggir. Lakanya adakan tukar silat untuk remaja. Inilah merupakan mi'raj kita. Naik kita ada nilai tambah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan. Nah, tinggal 5 menit. Saya ini dulu.
Nah, ada Nabi mengatakan ternyata zakat, puasa, haji, syahadat, zakat, haji, puasa, salat, awalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumil qiyamah. Ternyata salat galak yang paling dihitung yaumil akhir. Nang lain paling puasa kalah, apa ini? Zakat kalah, haji kalah, syahadat kalah, ternyata kalah puasa salat yang pertama itu. Makanya dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita mampu menjaga salat kita di mana. Makanya anak-anak kita kalahkan. Mun biar kacit kalau tidak mau salat subuh pak anaknya cucu ditimbuskan air. Tapi yang satu, mun air panas bisa betul. Bahasa Indonesia betul ya. Tapi nang susah apa? Menayah handaan salat. Sampai manis. Ya. Bini insya-Allah tidak ditakurkannya. Oleh karena itu perintahkan anak salat. Jangan takut. Ini kadang-kadang orang tua jangan bangun yang baru nak tidur, kasihan. Jangan kasihan daripada nanti kita ditimbus oleh Allah di yaumil akhir, lebih baik kita nimbus anak kita di dunia ini. Inilah perintah salat wajibnya bagi kita. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, saya rasa ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan amal ibadah kita malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.